Menjadi seorang introvert adalah suatu anugerah. Ketenangan, kenyamanan, dan tempat bebas untuk menuangkan ide-ide kreatif sering kutemukan dalam kesendirian. Aku suka menghabiskan waktu hanya dengan berdiam diri di rumah, menggali hobi, mengeksplorasi imajinasi, dan menuangkannya ke dalam sebuah karya. Dan hari ini aku putuskan untuk mengerjakan proyek pribadiku yang sudah lama ingin aku kerjakan, sebuah film atau series animasiku sendiri. Diawali dengan penulisan skrip dan selanjutnya mengerjakan animasinya. Pada animasi ini akan dibuka dengan scene atau adegan sang tokoh utama yang terbangun dari tidurnya setelah alarm di HP-nya berbunyi. Sebuah momen kecil di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Untuk gambar yang pertama ini, aku terinspirasi dari sebuah gambar yang dihasilkan oleh AI yang aku temukan di Pinterest. Sejak lulus dari SMA dan memilih kuliah dengan jurusan yang salah, menjadi penyesalan tersendiri. Andaikan waktu itu aku mempertimbangkan dengan baik antara minatku dan jurusan yang kuambil, mungkin akan jauh lebih bisa mengeksplorasi lebih dalam. Tapi ya sudahlah. Bukan berarti pengalaman kuliah selama 4 tahun itu sia-sia begitu saja. Banyak perjalanan yang senantiasa memberikanku suatu hikmah yang membuka cara pandangku setelahnya. Salah satunya, tekuni apa yang kamu minati. Menemukan tempatku dalam dunia animasi ini memang tidak mudah. Sempat merasa frustasi ketika mendapat hujatan dari para profesional yang lebih berpengalaman, tapi memang itu akibat dari kesalahanku sendiri. Saat pertama belajar animasi dulu, aku pernah meniru karya orang lain tanpa izin dan tanpa menyertakan sumber aslinya. Dan itu merupakan kesalahan yang besar. Namun seiring waktu aku mulai menyadari betapa berharganya setiap karya dan betapa menyakitkannya ketika karya kita ditiru begitu saja tanpa izin. Ini tidak hanya tidak adil, tapi juga merugikan bagi penciptanya. Meskipun meniru bisa menjadi cara belajar yang efektif, namun publikasi tanpa izin dan tanpa mengakui sumber aslinya adalah tindakan yang tidak etis. Dari pengalaman itu, aku belajar pentingnya menjadi jujur terhadap karya yang kita hasilkan, serta tidak malu untuk menghadapi kegagalan atau membuat karya yang kurang sempurna.
Untuk beberapa scene atau adegan, aku menggunakan video referensi yang aku rekam sendiri agar gerakannya terlihat lebih natural. Kadang imajinasi saja tidak cukup, perlu juga bantuan visual. Dari kegemaranku eksplorasi seni gambar, mulai dari membuat sketsa sederhana, beralih membuat animasi dengan gerakan kecil, hingga terus menantang diri untuk menekuni animasi secara otodidak, tanpa kusadari mulai sedikit menerima tawaran jasa menggambar hingga membuat animasi. Berawal dari hanya upah terima kasih hingga mendapat klien dari beberapa negara, semakin memotivasi diri untuk terus berkarya. Beberapa partner yang tak begitu banyak juga menemani setiap proses perjalanan. Meskipun sekarang masih jauh dari puncak harapan dan masih terus mengejar target, namun proses yang semoga terus berkembang ini senantiasa aku syukuri. Saatnya untuk memberi warna. Karena di sini aku belum menentukan warna dasar dan juga menggambar background, jadi aku warnai dulu dengan hitam putih. Aku juga menambahkan sedikit kamera movement agar lebih menarik. Dan ini adalah animasi yang bisa kukerjakan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.